Halo, selamat sore adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama Kak Noval dalam waktu dan kesempatan saat ini. Nah, saat ini Kak Noval akan kembali menemani adik-adik di dalam sekolah minggu ceria untuk membuat satu aktivitas. Namun sebelumnya itu, Kak Noval ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sekolah minggu pernah mendengar kata waktu? Kira-kira apa itu waktu? Ada yang tahu apa arti waktu? Ya, waktu adalah sesuatu yang sedang berlangsung, baik itu lama atau singkat, atau keadaan setiap hari. Contohnya, misalnya adik-adik bermain game di handphone. Misalnya adik-adik mulai bermain dari jam 9, kemudian sampai jam 10. Nah, berarti kurang lebih 60 menit atau 1 jam adik-adik sudah menghabiskan waktu untuk bermain game. Nah, sekarang bagaimana kata Alkitab untuk menggunakan waktu dengan baik? Nah, saat ini Kak Novel akan membacakan Alkitab, Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan Alkitab kita pada saat ini, Allah mau supaya setiap waktu kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan itu semua harus diingatkan oleh orang tua kita dan diajarkan secara berulang-ulang kepada kita semua, baik pada waktu duduk, baik pada waktu dalam perjalanan, baik saat berbaring, saat bangun, dan itu semua harus dituliskan supaya dapat kita ingat dan dapat kita lakukan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Kak Novel akan mengajarkan adik-adik untuk memakai waktu bukan saja untuk bermain, tetapi juga untuk belajar. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, dengan cara membuat jadwal sederhana untuk kegiatan setiap hari di rumah. Kak Novel, mengapa harus membuat jadwal? Supaya kita dapat melakukan segala kegiatan sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam jadwal, dan juga untuk menghindari yang namanya lupa. Baik, kita akan membuat jadwal dan kakak akan menunjukkan caranya. Oke adik-adik, kan sekarang kita belajar membuat jadwal sederhana untuk kegiatan di rumah. Nah, pertama kita siapkan dulu kertas atau karton atau apapun yang adik-adik bisa gunakan untuk tempat pembuatan jadwal, dan juga spidol. Di sini Kak Novel cuma pakai spidol hitam sama mistar. Kalau adik-adik mau pakai spidol berwarna bisa juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel garis-garisnya dulu. Untuk ukuran garisnya ini tinggal terserah dari adik-adik mau besar atau mau ukuran kecil. Di
Di sini karena Kak Noval pakai spidol, jadi garisnya cukup besar. Setelah itu kita buat kolomnya. Kemudian kita tulis waktu dan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan di rumah. Nah, kita mulai dengan mengisi jadwal kegiatannya dulu. Seperti bangun tidur dan berdoa pagi. Selanjutnya, merapikan tempat tidur. Kemudian mandi pagi dan gosok gigi. Selanjutnya berdoa sebelum makan pagi. Kemudian membantu orang tua, apakah itu menyapu atau menyiram bunga dan lain-lain. Kemudian setelah itu berdoa sebelum belajar, apakah itu membaca buku-buku atau membaca Alkitab atau mungkin mengerjakan tugas yang lain. Kemudian tiba saat makan siang, jangan lupa berdoa sebelum makan siang. Dan setelah itu kita istirahat siang. Nah, setelah itu kita bisa bermain. Dan setelah bermain, jangan lupa adik-adik untuk mandi. Nah, sekarang pengisian waktu. Di sini Kak Noval untuk bangun pagi itu diisi di jam 6.00. Kemudian jam 6.15 merapikan tempat tidur. Jam 6.30 mandi pagi dan gosok gigi. Jam 7.00 sarapan pagi dan tidak lupa juga berdoa. Nah, untuk waktunya terserah adik-adik mau sesuaikan dengan waktunya adik-adik. Dan seperti inilah yang Kak Noval buat. Dan sekarang kita akan menempelkannya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat adik-adik. Ditaruh di kamar supaya lebih mudah dilihat dan lebih mudah diingat. Oke, sekian dulu adik-adik. Oke, itu dia adik-adik contoh pembuatan jadwal sederhana. Dan melalui jadwal ini, kakak berharap adik-adik lebih dapat memperhatikan kegiatan-kegiatan apa saja yang adik-adik dapat lakukan di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mau supaya adik-adik semua menjadi anak-anak yang penurut dan yang dikasihi Allah. Allah telah memberikan kita waktu supaya kita semua memakai waktu itu dengan baik. Sebagai anak-anak sekolah minggu, setiap hari kan lebih banyak kita gunakan untuk bermain. Tetapi melalui kegiatan hari ini kita belajar bahwa harusnya bukan hanya untuk bermain, tetapi setiap waktu yang kita pakai setiap hari kita gunakan untuk belajar. Bagaimana kita harus belajar? Ya, kita harus bersedia untuk diajar supaya kita bersedia untuk belajar. Itulah mengapa kita harus menjadi anak-anak yang penurut dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak bersedia untuk diajar, maka kita pun tidak akan mau untuk belajar. Selanjutnya, kita harus mendengarkan dan memperhatikan setiap pengajaran yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Dan jika adik-adik sering lupa atau pura-pura lupa, maka kita bisa memperhatikan kembali jadwal yang telah kita buat untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus adik-adik lakukan di rumah. Nah, sekian dulu aktivitas kita pada hari ini. Semoga aktivitas ini bermanfaat dan adik-adik semua dapat melakukannya dengan baik di rumah.